Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Dengan saya Kang Mas Ruhan. Ini ada pertanyaan nih, seorang pedagang beras ini. Oke, Kang, ada nggak tips jualan laris untuk pedagang beras? Ya, Indonesia ini ya penghasil beras terbesar ya, termasuk ya, terutama daerah-daerah pedesaan ya, Jawa Tengah, ya Jawa Barat. Mungkin di luar Jawa juga banyak mungkinnya penghasil beras. Tips untuk Anda yang jual beras atau pedagang beras supaya laris bagaimana? Ya, bolak-balik ya, tentu kembalinya adalah kepada diri kita. Ya bismillah, niat dagang karena Allah. Satu. Yang kedua, ya pilih beras yang kualitas. Ya. Yang Anda jual beras yang bagus. Jujur, kualitasnya bagus, apalagi dimakan ya. Yang makan adalah masyarakat kita sendiri, tetangga kita. Ya, kalau Anda dagang beras otomatis yang beli kan tetangga-tetangga kan, orang sekitar kan, atau jangkauannya yang ada ya. Ya, jual beras yang kualitas, yang jujur, yang bagus. Kalau beras itu memang jelek ya katakan jelek ya. Tapi kalau bisa jangan jual yang jelek lah, dimakan orang. Kalau yang jelek ya dijual untuk pakan ternak, pakan hewan ya, pakan ayam atau pakan apa. Jadi Anda harus tiru dagangnya Rasulullah. Rasulullah dulu berdagang kurma. Kurma di Mekah saat itu ya makanan pokok ya, termasuk makanan yang utama. Sama kayak kita di sini makan beras kan, nasi ya, nasi kan dari beras. Nasi itu makanan pokok di Indonesia. Jadi ya kurang lebih kayak semacam kurma lah, walaupun tidak sama. Saat itu Rasulullah ya memang jujur sekali. Satu, jujur soal timbangan, ya, sekilo 2 kilo ya. Kalau beli sekilo ya sekilo. Bahkan Rasulullah malah menambahi supaya tidak kurang. Misalkan sekilo ya sekilo tambah beberapa beras supaya lebih dari sekilo. Supaya apa, orang tidak kecewa. Dan supaya tidak jadi haram kan, tidak jadi nakal. Karena kalau kurang dari sekilo kita berdosa gitu. Belinya sekilo kok kurang dari sekilo. Jadi timbangannya ditambah. Ini sunnah Rasulullah. Jadi kalau ada orang beli berasnya timbangannya ditambah. Yang kedua, kualitas beras. Di saat itu Rasulullah ditanya, ini kurma yang bagaimana? Nah, Rasul jawab padanya, ini busuk, ini yang bagus. Yang busuk jangan dipilih, yang bagus dipilih, harganya sekian. Nah, pilihlah yang bagus begitu. Nah, Anda jual yang beras yang bagus, yang kualitasnya tinggi, yang kualitasnya bagus. Kenapa? Karena itu dimakan. Kalau orang tidak kecewa, besok akan jadi pelanggan ya. Dia akan senang, apalagi kok timbangannya ditambah. Jadi dia senang, timbangannya ditambah, barasnya bagus kualitasnya. Yang ketiga, jual beberapa tipe beras. Jadi mungkin Anda bisa menjual beberapa tipe beras. Ada beberapa tipe beras macam-macam ya. Oke, sebentar ya. Ini telepon dari Perancis, nggak apa-apa, nanti kita kabarin lagi. Jadi ada beberapa tipe beras. Ya, ada beras-beras yang mahal, yang sedang, yang murah, ya kan? Dari Perancis. Jadi beras itu? Kan ada beras-beras yang macam-macam ya. Saya tidak hafal sih jenis beras, tapi banyak lah jenis beras itu. Gitu. Ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil, bahkan punya nama macam-macam ya. Nah, Anda bisa jual beberapa jenis beras supaya pembeli itu bisa milih beras yang disukai, yang sesuai dengan kemampuan harga. Yang ketiga atau yang selanjutnya keberapa tadi? Kalau mau jual beras untuk lebih besar, Anda bermitra, bekerja sama dengan orang-orang yang butuh beras. Contoh, hotel. Kalau Anda mau bisnis ini sebagai tengkulak atau sebagai distributor, lobby hotel-hotel. Karena hotel pasti butuh makanan kan untuk masak. Anda lobby hotel-hotel dengan purchasing-nya, dengan bagian pembelian untuk mitra beras dari Anda, untuk sebagai supplier. Restoran-restoran. Nah, Anda bisa datang ya, jemput bola lah kalau bahasanya. Anda datang ke restoran-restoran untuk apa?
menawari menjadi supplier atau bermitra bekerja sama, ya. Selain kualitas, terus pelayanan yang bagus, kejujuran, timbangan, tadi ikhtiar jemput bola. Anda tawarkan mitra dengan berbagai pengusaha atau pedagang-pedagang yang berkaitan dengan beras, hotel, restoran, warung makan, ya, orang-orang yang punya hajat, begitu. Anda bisa tawarkan sebagai supplier. Terus yang selanjutnya bisa buka cabang di pasar, titipkan ke teman, ataupun untuk membuka toko baru yang tidak di lingkungan situ saja. Misalkan ada sekitar kita ada 4 pasar, ya di semua pasar itu buat toko beras kalau modalnya ada. Dan yang terakhir ini kekuatan spiritual, yaitu apa? Minta kepada Allah, kuatkan iman untuk ilmu rezeki. Anda mengamalkan wirid aura tentang ilmu rezeki. Karena yang dijual adalah makanan. Ini sangat penting sekali. Karena makanan adalah ketahanan pangan manusia. Sehingga jangan diremehkan. Betul-betul diperhatikan betul. Berdoa kepada Allah, banyak bersyukur karena Anda bisa jual makanan yang dimakan oleh manusia. Wirid, dzikir, banyak syukurnya, banyak dzikir, banyak wirid. Ya, perbanyak sholat malam. Kalau tidak bisa sholat malam, perbanyak sholat duha, ya, yaitu waktu pagi hari, di waktu duha. Anda sholat duha, berdoa kepada Allah, dan wirid untuk kerezekian, ya. Bisa menggunakan tasbih, misalkan tasbih dari saya, tasbih pelarisan dagangan, ya, di situs pelarisandagangan.com, tasbih karomah kejubung pelarisan dari saya. Insya Allah ada wiridnya, Anda bisa amalkan di toko beras yang Anda miliki sambil Anda sholat duha, ya, itu subhanallah. Lakukan terus istiqomah selama beberapa tahun. Insya Allah rezeki Anda akan mengalir, toko beras Anda akan tambah besar, Anda bisa menjadi supplier, Anda bisa stok ke berbagai perusahaan atau toko atau warung yang membutuhkan beras, ya, begitu. Semoga bermanfaat, ya. Semoga dagangan beras Anda laris, lancar, barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.